Nunggu yang lain ya. Iya, Pak. Boleh Pak Ono kowe. Ampun, Pak, pun bimbingan via email. Oke. Kemarin terakhir itu ngobrol sama saya, intinya kan ditanya goalnya apa. Ya, Nah, itu dijawab aja supaya tahu arah bimbingannya mau kemana sih. udah sih, Pak. Tapi Pak Ono kan aku salah apa mindset kata-kata Pak Ono. Pak Ono kan bilang yang harus yang baru di dunia. Nah, itu loh, Pak. Yang harus baru apa? Yang harus baru di dunia ini maksudnya penelitian baru gitu loh, Pak. Bukan Hmm, bukan perkembangan menurutku. Ya, perkembangan itu baru cuma salah mindsetku kemarin salah itu. Makanya terus aku jelasin sama Pak Ono kalau aku tuh bikin produk ini skripsi ini tuh karena kebutuhan bukan saya bukan meneliti gitu. Terus situ ya udah masnya implementasi aja tadi diterapkan terus dikuji. Ya, Pak. ya wis. Tapi belum dibahas lagi, Pak. Belum dibahas lagi. Ya dikejar. Siap, Pak. Ini sambil tak ketik loh, Pak. Kalau tak on cam kelihatan. Karena sejatinya bukti kalau bimbingan itu kan sebetulnya untuk mereduksi kalau pas nanti ujian kan. Artinya supaya nggak banyak pertanyaan gitu. Nek los-los wae ya pertanyaannya bombardir nanti gitu. Tapi kalau sudah merujuk ke apa yang disampaikan pembimbing ya insya Allah sedikit lah pertanyaannya karena udah kejawab semua. Iya, Pak. Pak Ono kemarin juga bilang gitu, Pak. Eh, kalau skripsi masnya itu pertanyaannya cuma gini, 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 gini. Makanya saya tuh pengennya nulis yang sesuai di harap Pak Ono itu. Ya, Mas Doni katanya udah anu, Pak, ini maju. wah nggak tahu aku. Katanya Prof. Ono udah di ACC, Pak. Wih, jos. Oh iya, Pak. Mau tanya ke Pak Ono itu nggak harus bahasa Inggris, toh, Pak? Anu nih. Kemarin sih bilangnya bahasa Inggris, tapi aku belum tanya lagi. Oh enggak. Jadi memang tergantung ini ya, bro. Outputnya ya. Heeh. Kalau skripsi ya enggak lah. Tapi kalau nah Tesis. kalau ke jurnal Oh. ya harus bahasa Inggris. Umumnya bahasa Inggris. Oh. Kan skripsi nanti diujikan ya dalam bentuk bahasa Indonesia, toh, bro. Iya. Kecuali kalau jurnal. Ya bilang aja Pak, ini outputnya adalah Mas Leon. Gimana Mas Leon? Iya Pak, Udah sampai mana? ini Pak masih ngerjain bab satu saya Pak. Hmm. Pembimbingnya siapa? Pembimbing skripsi kan Bapak, kalau KP Pak Yusuf Pak. Hmm. Pak kalau misalkan saya untuk KP-nya sekalian skripsi, Ya boleh. pembimbingnya siapa ya Pak? Ya pembimbingnya dua-duanya tetap. Tinggal nanti kan apa yang hasil KP-mu kan tinggal saya arahkan ke bentuk dalam output skripsi kan. Itu karena kan kalau KP itu kan sifatnya hanya laporan. Hmm. Kalau skripsi itu kan bentuknya ada penelitiannya kan gitu. Nggak hanya laporan, tapi ada struktur teori yang diterapkan di situ gitu. Ketika
Mas mengembangkan aplikasi tadi yang disampaikan Mas Esa, ya udah kalau sudah diimplementasi ya udah diuji gitu. Hasil ujinya pakai apa metodenya kan gitu. Oke, Pak. Berarti ini saya bab 1, bab 3 ke Pak Yusuf dulu ya, Pak, untuk kerja apa kejar KP-nya, Pak. Iya. Tapi kalau mau sekalian ke saya biar sama-sama ya oke-oke aja sih sebenarnya. Hmm, boleh deh, Pak. Bisa ini nih, Pak, apa bab 1 untuk dicek dulu. Yo, kirim-kirim aja Mas. Nanti biar tak cek. Oke, Pak. Yuk sambil persiapan siapa yang mau presentasi. Kemarin Mas Fajar udah sama Mas Doni. Kalau berdua ya temennya diajak. Kalau sendiri ya yuk. Pak, berarti Pak Profono itu minta pengennya yang goalnya aja gitu ya, Pak. Enggak, kan idealnya itu kan kalau goalnya udah ketemu, kemudian kan tentunya dalam menempuh goalnya itu metodemu apa. Mm-mm. Terus dari situ ketemulah cara menyelesaikannya bagaimana gitu. Kalau dia, saya melihat tipikalnya dia dari belakang nembak ke atas Mm-mm. gitu. Tapi kalau aku dari atas tembak ke bawah gitu. Bener nggak ketika goalmu itu sudah ditentukan itu, terus kemudian pertanyaannya adalah ini jangan-jangan sudah diteliti orang gitu. Nah, makanya kalau kemudian itu udah dapat goalnya, kalau Profono, kemudian naik ke metodenya, terus naik ke gapnya seperti apa, nah jangan-jangan udah dikerjakan. Nah, kalau saya mending dimulai dari sebetulnya yang kamu teliti itu apa yang mau kamu cari sebetulnya sehingga nanti output ke belakangnya bisa lah dibuat-buat itu. Soalnya kemarin tuh Pak Ono tuh nguncinya pakai judul ya Pak. Ya judul sebetulnya bisa goyang-goyang dikit sih bro, nggak harus saklek itu ya. Gitu. Kan rencana aku menerusin KP-nya kemarin. Hmm. Nah itu tak share ke Pak Ono terus bilang judulnya nanti aja belakangan gitu. Nanti tak kunci pakai judul nanti itu. Oh, kan berarti targetnya adalah gimana caranya mensiasati si judul ini supaya tetap bisa lanjut kan gitu. Apakah nanti metodenya yang dirubah atau variabelnya yang ditambah? Kalau setangkepku itu Pak Ono pengennya goalnya apa? Nah itu pokoknya yang baru. Terus habis itu gak bisa pertama di dunia. Itu loh kemarin. Hmm. Nah makanya aku bilang agak berat gitu. Terus habis itu aku menjelaskan. Terus orang bilang boleh gitu. Tapi itu eh, bisa nggak meningkatkan efisien?
bla 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 bla, bisa nggak kenapa seperti itu, penyebabnya apa ini. Jadi suruh nulis dulu baru bikin judul. Ya, tapi nek menurutku kalau mau digabung sama Mas Doni dalam satu sesi, menurutku dalam bentuk Zoom mungkin cara menjelaskannya atau mendapatkan insight-nya mungkin lebih enak kali ya, Bro, daripada balas-balasan email begitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Prof, saya dengan Mas ini misalnya begitu mau ngajak Zoom meeting untuk perkembangan skripsi misalnya begitu. Gimana nih? Nggak ada yang mau presentasi? Wis dong garap urung jangkrik, jangkrik. Hmm. Joni udah ngasih tahu. Keren. Leh, apa leh? Ya, Kelompokmu siapa? meja. Ya, Hmm. Nek, ya aku carry maksudnya kan yang penting argumennya ini ditompo karo Prof. Nose. Nah iya. Hmm. Hmm. Assalamualaikum, hadir.
Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena nggak ada yang presentasi, tak mulai dulu. Tema kita, ya nanti ya, saya sebentar aja. Tema kita hari ini terkait dengan branding, ya. Tentunya ini juga berkaitan erat dengan materi kita, yaitu teknopreneur. Jadi di dalam proses teman-teman itu nanti membuat sesuatu, tentunya juga masing-masing mempunyai brandingnya masing-masing ya. Udah nggak asing lah namanya branding itu seperti apa. Cuma yang apa namanya ya, menjadi tolak ukur kan mungkin sesuatunya harus mungkin melekat gitu, terus mudah dicari dan sebagainya. Kalau kita berangkat dari masalah branding, ya kita nggak tahu ya. Mungkin kita tanya dulu deh sama yang mungkin sudah di lapangan. Mungkin Mas Haba bisa cerita tuh. Kenapa nama perusahaannya apa Mas? Aka apa? PKS Bapak, Ah, kenapa mengambil nama dan istilah itu? karena itu mudah diingat Pak. Ya, itu salah satu eh, brand corporate ya. Brand positioning Pak. Ya, kalau menurut Kotler tahun 2009, Kotler 2009 itu intinya adalah untuk mempermudah atau mengidentifikasi dan membedakan mana yang perusahaan A dan mana perusahaan B. Kayak misalnya kalau yang sekarang ini kan logo-logo itu kadang-kadang mirip ya, yang mungkin yang sering terjadi kayak IKEA itu kan pernah jadi rebutannya. Terus logo apa namanya geprek bensu itu kayaknya pernah terjadi. Nah, kemudian ini juga pernah dibahas oleh Landa tahun 2006 mengenai branding itu, anggapan yang ada di benak konsumen itu tentang perusahaan tersebut gitu ya. Jadi wis melekat lah istilahnya begitu. Kalau kita lihat unsur-unsurnya banyak ya. Ada nama merek, logo, tampilan visual, juru bicara, suara, dan kata-kata. Nanti saya kasih contoh. Nah, kalau kita kulik lagi mengenai jenis-jenisnya, itu pertama mengenai ada 5 ya. Pertama mengenai produk brandingnya, kemudian personal brandingnya, kemudian corporate brandingnya, kemudian geographic branding, kemudian cultural branding. Nah, kalau produk branding eh, ada yang bisa kasih contoh nggak produk branding? Saya punya produk branding Pak, namanya Legalku by HKS Patek Indonesia Pak. Itu produk branding saya Pak. Oke, karena mungkin sebagian orang belum belum mengenal ya, belum mengenal produk branding itu. Bagaimana cara Mas Haba mengenalkan produk? Hmm, kalau JNT itu, kalau kita ingat Dedi, pasti ingat JNT. Kira-kira itu personal brandingnya gitu, Mas. Tapi kalau produk branding itu ketika apa ya? Kalau saya yang ngambil contoh karena umum dan sering dilakukan, walaupun sekarang lagi diboikot ya. Kalau kita ke McD, kemudian kita sudah paham tuh
Ketika mau ke sana belinya ini, misalnya produk panas satu. Atau kalau kita beli kopi, eh, cappuccino, cappuccino ice atau apapun lah bentuknya. Nah, kalau tadi salah satu produknya adalah tempatnya Mas Haba itu adalah apa itu tadi Mas? Aduh, Yang mana Pak? tadi produk brandingnya. Produk brandingnya salah satunya itu Legalku by HKS Patek Indonesia sama HKS Patek Solution Pak. Itu produk branding dari PT HKS Patek Indonesia. Ya, dari situ kan artinya di situ kita punya pembeda ya. Saya nggak mengambil produk brandingnya PT HKS Patek ini, eh, apakah akan mengalahkan niche yang sama atau persoalan yang sama terkait dengan misalkan eh, dengan John LBF atau perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya kalau saya mau cari ini produk ini itu ke sana loh gitu. Saya mau nyari produk ini ke sana loh gitu. Nah, itulah produk branding. Kalau personal branding tadi misalkan mungkin kalau tadi case-nya adalah eh, ya Deddy Corbuzier gitu ya. Personal brandingnya kalau ke produk mungkin JNT atau mungkin apa ya Bibit. Tapi sebetulnya yang melekat ke dia adalah podcastnya begitu. Itu personal branding yang lain. Hmm, kalau dia dihubungkan berarti ada juga contoh siapa itu penyanyi Anggun ya. Nah, itu identik dengan Pantene. Terus personalnya si Komeng dengan Yamaha-nya. Gitu. Nah, ini kalau corporate branding, eh, ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau brandingnya Apple apa? Tahu nggak ya? Ada yang tahu? Kalau kita bicara corporate branding, kalau misalnya Yamaha selalu di depan. Tapi kalau begitu GP, Grand Prix gitu, Kalau di HKS itu ada tagline-nya Pak. Kalau corporate branding dari PT HKS Patek Indonesia itu namanya Live with HKS Pak. Pakai tagar. oke. Kalau kalau corporate branding di ITTS itu teknologi nasional berkelas dunia. Yang lain apa ya? Tadi HKS sudah, Yamaha udah, selalu di depan. Apalagi ya? Ada yang tahu nggak? Oke, itulah contohnya ya. Kalau geographic branding, tahu nggak? Kalau saya kasih contoh, misalkan mungkin lebih tepatnya kayak ini. Kota hujan, Bogor. Kota pendidikan, Jogja. Eh, kalau Bali, kota apa ya? Pariwisata umum nggak? Atau apa ya? Kota apa yang kira-kira nempel terus itu mengidentifikasikan kotanya? Kota pempek, Palembang. Gudeg Kota, Jogja, kota batik, Pekalongan bukan? Pekalongan, Pak. Oke. Iya, Lain apa ya? Kota apa? Lam- Lampung apa, Pak? Kopi Lampung ya. Kopi, kopi. Kota terpanas mana? Bekasi katanya Pak. Mana? Bekasi.
Ya, Iya, Pak. iya, iya. Kota Depok, hujan Bogor. Depok kota pelajar. Sejak kapan Depok kota pelajar? Mas Abai. Depok condong catur, Pak. Oh ya, mungkin Surabaya, Surab tagline-nya kayaknya kurang nempel kalau Surabaya kota panas. Meskipun itu termasuk ya. Kalau Bekasi kota panas ya. Oke, lanjut ya. Iya, mulai. Di kota santri. Nah, ini masuk nih. Wah, no meneh iki. Nggak berani sebut lah. Mas Fajar ini Nah, itu Surabaya banget apa Nek itu, Pak? Kalau cultural branding itu ditujukan yang ada unsur budayanya. Misalnya apa ya? Kota mungkin kayak Sekaten gitu ya, cultural branding. Itu hanya di Jogja. Terus apa lagi ya? Kalau kita bicara apa itu yang lebarannya orang orang Cina itu apa namanya? Lupa ya, Bro. Daud Pari, Pak. Yo, masuk cultural branding Daud. Lagi kerungu aku. Imlek Pak. Kalau kota udang, Cirebon itu geografik, Mas. Kalau kini kultural dengan budaya, hubungannya kita sebut budaya, udah tahu tuh nama kotanya. Kayak Ponorogo. Jawab. Oh, udah pasti kita nyebut Ponorogo. Sekaten pasti banyaknya di Jogja. Ayang. Hah? Apalagi tari, jaipong. Kalau wayang umum ya, kita mau nge-branding wayang itu dari daerah mana? Dari Saman dari Aceh Pak. Ya, tapi itulah intinya. Nah, pertanyaanku ada Mas Wendy nggak di sini? Lihat Mas Wendy. Ada Mana nih? Pak, baru join, baru nyampe. Loh. Mas Wendy Ya Pak, kan situ lama di Tangsel, Mas Haba juga lama di Tangsel, Mbak Gista Sudah ya? juga lama di area Tangsel. Pertanyaanku, kita kan di TTS sering tuh dapat kunjungan. Pertanyaanku produk branding apa itu yang mencerminkan kota Tangsel? Kira-kira apa produknya? Hai, ada Mbak Novita. Selamat malam. produk, Nah, produknya Pak. ya, apa produk saya Mbak kita nyebut satu produk, oh Tangsel nih gitu. Ada Sinarmas, Pak. Itu kan corporate branding ada di suatu kota. Kalau kita bilang Sinarmas, oh ya berarti daerah BSD gitu. Apa lagi ya? Di Tangsel makanan nggak ada Pak. Nah, itu dia bingung. Ini apa sih, Wen, yang kanal-kanal di Tangsel tuh, Wen? Apa, Wen, yang di Hah? kanal-kanal yang di Oh, itu tuh, Wen? Apa sih, Wen? Yang di nggak ada. deket Nggak ada yang Puspito, terkenal di Tangsel. yang kanal-kanal yang di ini loh, Wen, yang di deket kampus IT, Wen. Kan tuh ada yang kanal-kanal yang sering pada nongkrong Taman tuh. ini, taman Nah, apa? Apa sih, Wen? produk branding Tangsel. Ada Apa Ibu Ayu nggak sih? Ada gambar poster Bu Ibu Airin.
Wah, itu menggambarkan Tangsel Nah, banget dah udah. itu mau personal branding gitu mah. Lebih ke personal branding. Kalau kita sebut Bu Airin, oh Tangsel. Nah ini produk dulu nih. Oh iya, Tangsel produknya apa? Nah ini PR ya. Artinya kalau biasanya kalau kita sebut suatu daerah, tadi misalkan kalau mungkin yang sama-sama kita tahu kalau Jogja misalnya ada bakpia, batik tadi dari Pekalongan ataupun Cirebon, terus kita membawa sesuatu, eh, misalnya Bika Ambon, itu kan kayaknya bukan dari Ambon ya, Medan ya. Bika Ambon itu dari mana? Ya ampun gitu Pak. Ngawur. Bukan nggak sih Bika Ambon? Medan Iya, bukan? Medan tuh berarti bener. Bika, Kalau Am- Bali tuh bukan sih. Bali tuh apa ya? Bika Ambon berasal dari Sumatera Utara, bro. Ngawur, Medan. Oke ya, tapi istilahnya begitu ya. Artinya kita nggak tahu nanti ada di area mana. Tentukanlah branding-brandingnya terkait dengan produknya supaya lebih jelas terkait dengan identitasnya. Terus kita balik ke Tangsel tadi, kemudian personal brandingnya adalah mungkin orang kenalnya Bu Airin, corporate brandingnya tadi kita lebih misalnya bilang Sinarmas gitu. Nah justru kalau di Jogja ini akan ketemu semua ini produk branding misalnya anggaplah satu contohnya bakpia, personal branding Hamengkubuwono. Corporate branding misalkan kita ambil institusinya Gajah Mada. Oh mungkin Unpam Unpam bukan juga ya corporate branding. Oke. Geographic branding misalnya Jogja itu kota pendidikan. Cultural branding Sekaten. Ketemu tuh semuanya. Jogja tapi nah yang lain nggak tahu. Nanti siapa tahu yang kerja di instansi atau punya produk sendiri, tolong tentukan niche kalian. Kalau bahasa YouTube itu niche-nya apa? Gitu. Kalau gaduh-gaduh ya orang akan sulit. Gitu. Sampai sini paham ya. Jadi beberapa hal harus bisa dibedakan. Nah, kemudian fungsinya sebetulnya dari aspek sebagai identitas, gitu ya, mudah dan dikenali daya tarik. Kemudian psikologi atau persepsi konsumen itu terbentuk lah, ya, gitu. Nah, ketika mesti kan kalau teman-teman mau melakukan terlepas perjalanan ziarah atau eh, perjalanan ibadah itu pasti ketika ke suatu tempat pasti akan ada yang akan dicari gitu ya. Entah apapun namanya kulinernya atau eh, mungkin kalau kita ke Singapura itu singanya gitu atau ke Malaysia itu ada eh, Twin Tower-nya gitu. Macam-macam lah. Ini punya identitas. Jadi kalau kemudian nanti ada hubungannya sama produknya teman-teman, kalau kemarin itu kita bicara tas itu, nah tasnya Mas Joni sama Mas Fajar itu harus punya identitas, brandingnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tujuannya itu. Memang kalau kita bicara branding saat ini, kayak misalkan namanya, tadi tempatnya Mas Haba ya, mungkin kita nggak akan eh, kenal saat ini gitu. Tapi kalau itu terus digaungkan, ya insya Allah kenal lah gitu. Apalagi mungkin istilah istilah ya. Sekarang itu kan istilah blockchain mungkin kalau di zamanku yo nggak ada gitu. Terus kemudian bahasa solidity misalnya, yo nggak ada juga. Gitu. Apalagi istilah Ethereum gitu. Bahkan di zaman teman-teman mungkin yang mengikuti adalah mungkin zamannya Facebook ya. Kalau zamannya Friendster teman-teman ngikutin nggak? Masih ngikutin nggak?
Friendster masih ngikutin? Layanan 84 yang ngikutin. Layanan 80-an bro, Friendster bro. Makanya aku tanya, masih ngikutin nggak Friendster ini? Ini aku yang putus atau nggak dijawab toh? Mau jawab kelihatan tua ya, Pak. Friendster itu Yahoo ya Pak? Hah? Yahoo Friendster ya Pak? Kalau kalau kita bicara branding produk, kalau Yahoo apanya? Yahoo Messenger-nya kan yang terkenal. Iya Pak. Tapi sebelum kita kenal Facebook, itu kan awalnya Friendster kan ya. Nah, kalau dulu saya nggak tahu apakah teman-teman mengalami kalau zaman-zamannya Messenger itu kan kalau kita runut ya. Runut dulu zamannya awal-awal mungkin MIRC, servernya Dalnet misalnya. Big Three. Terus naiklah dari MIRC itu tumbuh pesat dengan Yahoo Messenger. Semuanya pada nginstal Yahoo Messenger. Terus tumbuh pesat dinaungi mungkin sekarang ini lebih pesatnya lagi adalah WhatsApp. Nah, kemudian BBM ya Pak. Hah? Sebelumnya BBM. BBM BBM. ya Bener ya? dari Messenger Iya ya. benar, BlackBerry Messenger. Tapi Oh iya kan benar. Saya kira itu ya. Minyak ya, ya? Bukan. itu ini ya Iya BBM itu benar. siklus untuk orang yang punya BBM aja gitu. Tapi ketika yang satu nggak bisa diinstal begitu, solusi utamanya adalah inovasi yang selalu dibawa adalah WhatsApp kan gitu, bisa diinstal di BBM, bisa diinstal di Android, kan munculnya begitu. Kemudian sekarang ini setelah tumbuh berkembang banyak, mulai dari mungkin Facebook Messenger, terus kemudian Telegram, ada Signal, ada Palapa, mereka punya segmentasi sendiri-sendiri. Nah, begitu juga dengan yang mungkin Mas Haba bilang gitu, kalau tagline-nya adalah, aduh sulit juga diingat Mas. Itulah pokoknya. Mungkin saat ini belum dikenal, tapi someday kalau ini uh, off the record itu on the right place gitu ya. Suatu saat pasti, nah kalau bikin ini mah ke tempatnya Mas apa aja gitu. Kalau misalnya bikin sistem, wah ini mah ke sini aja gitu. Kalau mau pesan internet, nah ini mah ke sini aja gitu atau apapun gitu. Sama halnya ketika kita memilah produk HP, baju, kemudian celana, sepatu, sendal, dompet, tas, semuanya lah. Nah, jadi ketika itu sudah dikenal ya dulunya memang nggak terkenal sama sekali. Bahkan ini produk apa? Bahkan kalau di proyek kalau di proyek loh kok ini tiba-tiba halo, tes Halo, tes masuk. Masuk, Pak. terakhir aku ngomong apa ya? Yang paling awal tadi, Pak. Wah, jangkrik lama bener. Soalnya recordnya ke stop gitu, Pak. Waduh, sampai mana tadi? Aku ngomong sampai mana? BlackBerry, kedengeran nggak? Iya, dengar kalau BlackBerry masih. Oke lah, oke lah.
Nah, intinya itulah. Jadi ketika kita menamai hanya dua opsinya, keberuntungan, kemudian dikenal gitu ya. Yang berikutnya adalah memang tipsnya adalah mudah untuk diingat sih sebetulnya gitu. Keberuntungan itu bahkan zamanku tahun 80-an dan mengenal IT itu tahun 2000-an, 2000 lah persisnya, pas, ya kata-kata blockchain itu belum ada. Apalagi artificial intelligence, data science, ya belum ada. Gitu. Nah, itu terkenal karena memang namanya aja. Gitu. Tapi coba kita flashback, kalau mungkin mereka nggak masuk ke tempat kita, ya kita nggak akan kenal sih sebetulnya. Ada tuh, saya menemukan beberapa kali project gitu ya, ketika proses pergantian barang atau pengadaan barang atau apapun lah, mungkin teman-teman yang di lapangan, yang di network tahu lah. Contoh pergantian access point dan sebagainya. Saya pikir untuk merubah merek A ke merek B setengah mati itu. Kalau belum merasakan ya sulit juga gitu. Tapi asal bukan pasangan ya, intinya begitu. Nek pasangan repot juga. Nah, sebelum saya memasuki area teman-teman presentasi sedikit lagi, jadi intinya adalah tips branding yang baik. Kalau kita bicara tatanan yang namanya branding, itu tidak lepas dari proses. Mungkin kalau logo di perwarnaan, kodenya atau mungkin jenisnya. Tapi apapun lah bentuknya, kalau nggak memang ada karena memang produknya bagus dan kita kenal, ya memang identik dengan mudah diingat gitu ya. Mungkin di sini karena mungkin teman-teman udah pernah lihat begitu. Kira-kira kalau di item ini mana yang belum pernah kalian lihat? Ada yang tahu? HP, XP, HP kan semua orang tahu. Maksudku yang di sini tapi teman-teman nggak tahu. UPS, Mana UPS? UPS bukannya untuk listrik itu ya? UPS. Ayo ngerti kuwi, tapi kan kalau dari ini kayak DHL itu toh UPS. Paket-paket. Oh, paket ya? Ya Saya kayak merek jasa kirim kayak DHL, mirip ini nih. Best Buy aku nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu? podo ora ngerti. Tapi dia terkenal. Oke, intinya begitulah ya. Jadi kalau mau bikin jangan susah-susah. Yang penting mudah diingat. Tapi ya itu, kadang-kadang ada logo yang sulit, tapi ya karena dia terkenal ya teringat juga. Oke, kalau lihat ini, apa yang terbenam di ingatan teman-teman? Mata air pegunungan. Kalau saya bilang mata air pegunungan, apakah langsung tertuju ke aqua? Semuanya. True. Kalau langsung tertuju kepada aqua, apa kata-kata yang paling diingat? Meskipun merek semua mineral adalah aqua. Ibu-ibu yang bilang itu. Kurang aqua miring, kurang aqua. Ada kalau nggak salah kurang fokus deh.
Ya, Iya, Pak. ya. Jadi kalau kita ngelihat, maksudnya yang terbenam di kepala kita, kalau teman kita kurang fokus, kurang aqua tuh. Tadi Mas Mendy bilang tuh, kurang aqua. Kalau kita bicara semua minuman adalah aqua ya, itu mindset karena aqua pertama begitu. Mungkin merek eh apa namanya, penyedot air Sanyo. Padahal mereknya bukan hanya Sanyo, tapi semua disebut Sanyo. Sanyonya mati. Ada lagi Rinso. Semua bentuk eh, sabun cuci mereknya Rinso. Oh, Hondanya lebok ke. Oh, berarti identik dengan motor ya. Hondanya masukin. Ada istilah apa lagi di tempat teman-teman? Tadi saya bilang eh, setiap air mineral kita sebutnya aqua, kemudian penyedot air, sumur semua mereknya Sanyo, sabun kita mereknya sabun cuci semua disebutnya Rinso. Tadi Mas Doni bilang kalau di tempatnya dia Honda dimasukkan, berarti identik dengan motor. Ada lagi nggak yang semua disebut sama? Apa ya? Masa nggak ada? Sarimi, Pak. Sarimi, semua jenis mie namanya Sarimi. Neng kampungku ya, Pak. Kalau di Mbak kampungku, Sarimi. Mbak ya, Sarimi. kalau di kampungku Indomie, Mas. Oke, tempatnya Mas Esa tadi Sarimi, itu semua jenis mie, berbagai merek ya Sarimi. Kalau di tempatku Indomie, semua jenis mie namanya Indomie. Apalagi ya? Ah, ingat nggak teman-teman sendal masjid yang zaman dulu? Ingat nggak? Kalau Wah, yang lo, tahu Pak. kayak Lili itu loh, apa yang namanya ya? Lilit. Iya, eh, namanya sendal Lili. Wah, berarti aku tuwek banget, bro. Lili apa Meli, Pak? Lili, bro. Coba browsing merek sendal sandal Masjid Lili. Kalau orang lihat sendal itu bilangnya sendal masjid. Silakan di browsing. Oh iya, ini lebih tua ini, Pak, dari zamanku. Si mbahku kira aku, Pak. Nah iya, oke ya sepakat ya. Lili Sendal Lili. Pitung. Kalau kita bilang sendal jepit. Oke, saya ambil contoh lagi. Kalau ini pasti melekat ya, nggak ada saingannya ya. Kalau saya bilang apapun makanannya, minumannya,
Boto Sosoro. Pop es. Ya nggak mungkin. Kalau kalau Kalah ini Pak, jadi sekarang dua, mah Pak, brandingnya kalah sama Tes Solo. gimana? Brandingnya kalah sama Tes Solo sekarang. Oh gitu. Ya. Kalah sama teh jumbo yang bener Pak sekarang. Tapi kalau aku bilang apapun makanannya, minumnya teh jumbo yo, orang jadi aneh. Karena ini melekat ke sosro sebetulnya. Apalagi pop ice. Apapun makanannya, minumannya kopi yo, ruwet juga ada urusan. Hanya siklus-siklus kalian yang tahu lah. Tapi makna di ini semua adalah teh botol sosro. Kalau ini saya tanpa menyebutkan, tahu nggak ini brandingnya siapa? Tokopedia, Pak. Nah, taunya dari mana? Ya, saya udah tahu. Makanya saya Oh, ngikutin dan terus. fontnya Pak, Dari hijau dan tulisannya atau fontnya. Makanya saya dari sebutinnya web HKS gitu. Kurang dari lebih kayak tulisannya atau dari warnanya? gitu. dari Warna dan backgroundnya. font tulisannya Pak. Oh ya, hanya mengenal tulisan atau fontnya aja teman-teman tahu kan. Nah, bahkan mungkin kalau kita bicara Adidas cuman strip 3. Tapi itu kan melekat banget karena kita udah tahu dan dulu mungkin mereka nggak punya kepikiran bahwa yo Adidas begitu begitu terkenalnya logonya itu justru mahal sekali itu ya. Nike gitu-gitu. Oke ya. Kalau Bukalapak begini, Shopee gini. Nah, kalau ini contohnya tahu nggak? Kenapa ini saya angkat nih? Tahu nggak? Tahu bedanya nggak? Kalau mungkin di Jogja, ada yang pernah ke abnormal nggak? Pernah Pak. Makan apa? Saribi. Nggak ada hari ini, ada Indomie. Rotmak. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda sama Warmindo, warung mie Indo, Warmindo? Kalau Naik kita makan mie sama aja nggak? kelas. Warmindo naik kelas. Harganya membedakan. Ya, artinya kalau tadi bilang ada naik kelas, berarti kan beda dinaik kelaskan. Tapi secara rasa mie-nya sama nggak? Sama aja, Pak. Sama aja. Sama aja. Lebih enak Warmindo sih sebenarnya, Pak. Feel-nya Lah, gitu, Pak. itu. Tapi oke lah, tapi bisnis modelnya oke lah. Gitu ya. Kalau oke mungkin akan lanjut, Pak. Tapi kebanyakan bangkrut, Pak. Ya, sekarang kan udah bangkrut, tapi cara dia menaikkan kelas oke lah. Dari Warmindo ke abnormal. Kalau ini saya ngambil contoh kopi. Nah, mungkin dari orang kalau yang sebelah kiri, yang warnanya coklat ini, kalau dikasih boba mungkin bilangnya es boba. Tapi kalau coklat tok begini, kira-kira brandingnya apa? Dari Pontianak, Pak. Yang orang Ya, gemuk gitu. iya, ya umum lah ya, kita sulit membedakan itu. Nah, terus kemudian kopinya sebelah kanan warna hitam dikasih kasih tulisan kopi Asyang itu sebetulnya hanya untuk mengidentifikasi identitas. Intinya sih seperti itu ya. Kalau cuman gelas tok nggak ada apa-apanya ya orang sulit mengenalnya lah kira-kira begitu. Nah, kalau mau ya mungkin Canva dan sebagainya sih sama aja lah. Oke, next karena udah pada kumpul, siapa yang mau present?
Kemarin baru Mas Fajar sama Mas Doni. Yuk, mungkin siapa? Mas Abdul. Dul, Iya, Pak. mau present nggak? Tadi aku kayaknya lihat Mbak Novita kok hilang ya. Reja Mas Soleh, ada nih. Beloman, Pak. Walah, terus apa ini? Siapa? Mbak Gista sama Wendy. Present Iya, mah Pak, present. boleh, Pak. Boleh. Ya, gas. Silakan, time is yours. Dan siapa yang mau ini, Wen? Lo aja guys. Oke, bentar. Gimana sih, Wen? Oh, ini deh. Bentar, bentar. Nge-lag lagi, Wen. Ngelag. Oh, kamu men Di, saya kasih aja deh. Saya aja. cewek kok disia-siakan. Iya, Wen, nge-lag, Wen. Oke, bentar. Bentar, bentar. Bisa nih kayaknya nih, bisa nih. Bentar, wait. Masih trouble? Ya, bentar. Hah? Enggak, udah, Pak. Udah, Pak, bentar, Pak. Udah. Wait. Udah guys. Udah. Wes. Udah ada belum, Wen? Wen. Halo? Belum. Masa? Ya, Serius? cius. Gue aja dah. Ya udah dah. Udah ada belum, guys? Masih hitam sih di gue. Udah dah. Udah, Wen. Pembukaan, guys. Hah? Pembukaan. Oh, Wen. Pembukaan. Amin. Wendy. Ayo, bisa. Ya udah. Ya, Oke, silakan dibuka. baik. Terima kasih, Pak Agung. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Wen? Tema kali ini ITS coding itu apa? Nah, oke. Di sini saya sama Wendy mau mempresentasikan ide bisnis kita yang selama ini kita tuh sebenarnya udah punya ancang-ancang sih dari semester sebelumnya sebenarnya. Cuman kayak
ya ngalor ngidul aja gitu kan. Nah, terus sebenarnya fun fact-nya itu ide bisnis ini nih eh, nama It's Coding ini nih sebenarnya diambil dari kata ITTS ngoding. Jadi kita ambil aja singkatnya ITS It's Coding gitu. Oh, it's coding. Oke. Ya, It's Coding. Next, Lanjut, sebetulnya Wen. eh kita belum tahu nextnya apa nih. Apa yang mau dibentuk dari it's coding ini apa? Nah, ya. Next, Wen. Mana nih nextnya? Operatornya nih tidur kayaknya. Coba jangan ya. Masa, Wen? Oh, Oke. Nih, next. kebanyakan. Oke. Di sini kita akan ngebahas ngulik semuanya yang ada di presentasi kita. Yang pertama ada introduction, terus pengenalan It's Coding tuh apa sih gitu. Terus service kita, terus kita tuh menjual apa aja, terus sama project kita gitu. Lanjut, Oke, Ren. lanjut. Oke, asal mulanya nih, ya kan. Sebenarnya sih dari kita kan anak programmer ya. Kita udah ngelaluin di semester 6 kita magang gitu kan. Terus kita juga punya projectnya hasil masing-masing gitu kan. Ya dari semangat itu tuh akhirnya kita jadi kayak kepikiran apa kita buat bisnis aja ya gitu. Toh kan emang bukankah anak IT kan harusnya menjual itu kan gitu sih sebenarnya. Jadi di It's Coding ini nih kita tuh punya ide bisnis untuk jasa pembuatan website, aplikasi yang bisa ngebantu eh, instansi atau perorangan itu buat nyiptain website profesional mulai dari konsep, desain, pengembangan sampai maintenance-nya itu sendiri gitu. Lanjut, Wen. Terus mengenai It's Coding ini nih, sebenarnya kita punya apa ya solusi lah gitu untuk kalian-kalian yang ingin membuat web gitu kan, nggak mau pusing gitu kan, terus nyari web yang bagus dengan harga yang terjangkau. Nah, It's Coding nih bisa jadi jawaban kalian semua. Asik. Kita tuh bisa nyediain beragam layanan yang mencakup pembuatan website, aplikasi website, dan mobile apps untuk di layanan Android ataupun iOS, iPhone gitu kan. Nah, komitmen kita tuh ini berpegang pada keunggulan dan inovasi menjadikan It's Coding nih ideal untuk memenuhi kebutuhan para kalian semua dan perusahaan kalian. Lanjut, Wen. Oke, terima kasih. Nah, tentunya di It's Coding itu ada apa aja sih yang melayani apa aja ya. It's Coding kita sebagai rencananya sebagai eh, ide atau pengembang bisnis itu kita akan bergelut di 3 produk, yaitu satu pembuatan website, kedua ada mobile apps, dan ketiga ada digital marketing. Nah, untuk mewujudkan aplikasi yang sesuai harapan customer, kita di sini menggunakan beberapa teknologi yang kekinian, itu mungkin akan mengikuti program-program bahasa yang terbaru sesuai kebutuhan yang ada. Contohnya di coding, untuk mewujudkan aplikasi custom ini, kami menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan teknologi yang sesuai dengan proyek Anda. Terus ada di digital marketing, SEO. Kita itu strategi dan teknik yang kami gunakan untuk meningkatkan peringkat situs web
Anda di mesin pencari seperti Google sehingga lebih mudah ditentukan oleh calon pelanggan. Dan yang ketiga ada UI UX design. Kami merancang antarmuka menarik secara visual dan konsisten dengan identitas merek Anda. Selanjutnya, apa sih benefit yang akan kita dapatkan di It's Coding ini? Yaitu satu, solusi teknologi yang sepenuhnya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik bisnis Anda. Dua, aplikasi dan desain yang meningkatkan kelancaran dan efisiensi proses bisnis Anda. Tiga, desain UI UX yang menarik dan intuitif meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, strategi SEO dalam digital marketing yang efektif meningkatkan peringkat di mesin pencarian dan traffic berkualitas. Ada dukungan berkelanjutan untuk memastikan solusi terus berjalan dengan baik dan mendapatkan tingkat sesuai kebutuhan. Selanjutnya, ada solusi teknologi yang inovatif memberikan Anda keunggulan kompetitif di pasar dan mampu bersaing di luar sana. Lanjut, guys. Nah, ini ada project kita gitu kan. Ini sebenarnya nggak cuman ini sih, ada project ke Wendy, cuman project Wendy tuh lagi ada trouble gitu, jadi kita nggak bisa screenshot kan. Nah, ini secara gambaran sih ini hasil project kita. Ini dibuatnya tuh waktu pas KP kemarin kan, semester 6 gitu kan. Itu buat untuk aplikasi Posyandu, dan ya alhamdulillah itu tuh bisa diimplementasiin gitu kan. Walaupun nggak semua fungsi itu baik, tapi secara nggak langsung itu tuh kita udah bagus juga gitu. Udah maksudnya kalau dari nol banget ada tahap untuk bisa buat ide bisnis ini sih gitu. Ini kita pakai bahasa coordinator, pakai bahasa coordinatornya pakai yang 3, terus pakai PHP, MySQL, terus dah segala macamnya. Lanjut, guys. Oh, oke. Jadi itu sih pemaparan dari kami gitu, dari It's Coding. Kita sih percaya kalau setiap bisnis itu unik dan membutuhkan solusi teknologi yang juga unik untuk benar-benar berkembang kan. Terus kita juga bangga bisa memberikan layanan yang nggak hanya memenuhi kebutuhan kalian, tapi juga melampaui ekspektasi dari kalian gitu. Jadi kalian senang, kalian puas, ya kita juga senang gitu sih. Dari kami itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gista sama Mas Wendy. Pertanyaan saya, subtema mana yang kalian ambil itu? Kita ambil itu Pak, dari tiga-tiganya masuk sih Pak, coding, terus si SEO juga kan kita butuh ya, karena nanti kalau misalkan nggak ada digital marketing pun, kalau misalkan websitenya nanti nggak ada di pas pencarian Google-nya tuh kan agak susah kan. Kan ada juga kan yang website buat tapi kayak contohnya tuh kayak blog aja gitu. Blog kan kalau kita buat tapi kalau SEO-nya nggak kebentuk, pasti susah juga kan nyarinya di peringkat paling teratasnya gitu loh, yang buat cari itunya. Jadi kita butuh itu. Terus dari codingan juga kita butuh Pak, karena kayak kan setiap apa ya, apps gitu kita harus tahu nih dia butuhnya dia pakai bahasa apa gitu kan. Mungkin kalau misalnya mobile kita berarti pakai bahasa pakai Flutter, pakai Dart kan, Kotlin dan segala macam, Firebase gitu kan kita butuh. Terus kalau misalkan aplikasi yang website yang lain harus menyesuaikan juga gitu. Oke,
Berarti sebetulnya yang teman-teman lakukan saat ini, idenya adalah mungkin kalau saya ambil globalnya, itu sebetulnya pengen bikin mungkin software host ya kali ya. Software Nah, ya, host, ya bisa gitu kan software host. terus temanya yang mau diambil mungkin aspek tech skill. Nah, iya, betul, Pak. Itu saya masuk. Subtema tuh yang metode atau apa tuh Pak itu? La ilaha illallah. Nah, ya Subtema, udah Pak, terjawab itu yang tes skill tadi apa Pak? iya kan PR-nya kan sebetulnya idenya apa, subtema mana yang kalian ambil, apakah entrepreneur mindset, apakah eh, apa namanya tadi tech skill atau business development, networking atau adaptability. Nah, artinya kalau ini adalah idenya membuat sebuah perusahaan software house, salah satu idenya adalah menampilkan tech skill. Kalau dari sisi coding, sebetulnya apa tadi Mas? Coba di next Mas. Oke. Ini oke lah. Kalau dilihat dari aspek ini, sebetulnya kalau tadi kita berangkat dari sebuah perusahaan software, memang eh, ada sesuatu hal yang kita kita apa ya tampilkan ya, meskipun itu tergantung request sih itu. Tapi intinya adalah eh, bagaimana kalau kita tadi di awal bicara branding gitu ya, maka perusahaan It's Coding ini kalau mau di branding, kalau mau nyari perusahaan codingan yang bagus, misalnya untuk berbasis web atau mobile apps yang lain, nah ini ada sesuatu hal yang ditonjolkan. Kalau kita bicara software house, pasti perusahaannya coding kan gitu. Nah, apakah memang di dalam proposalnya ini begitu, itu ditampilkan misalnya terkait dengan web, tadi sebelum ini Mas, coba Mas. Sebelum ini. Oke, kita lihat ya, website, mobile apps, digital marketing. Misalkan kita menerjemahkan, mungkin saya nggak tahu apakah memang fokusnya di web atau aplikasi berbasis web. Nah, apapun konteksnya, misalkan kita yang tonjolkan di dalam proposal itu kalau kita bicara coding berbasis web, misalkan mungkin Laravel, ada tulisan Laravelnya atau mungkin PHP-nya atau mungkin penggunaan HTML5 atau JavaScript atau apa gitu. Jadi ada sesuatu hal yang ditonjolkan ketika saya memilih perusahaannya Mas gitu ya. Terlepas dari masalah kita negosiasi harga, kualitas itu hal yang lain. Barangkali kalau kita bicara branding melekat begitu, kalau kita misalnya itu perusahaan Iscoding tuh jago di Python misalnya begitu. Itu melekat banget sehingga tadi belum kelihatan tuh ini revisi pertama. Kemudian di revisi kedua kalau kita bicara mobile apps, kalau saya nggak tahu ya apakah mau memunculkan Kotlin atau yang lain atau apa namanya selain Flutter. Kotlin, Flutter atau yang lainnya misalkan. Nah, monggo aja disampaikan di situ. Terus kalau digital marketing yang dikerjakan apa? Apakah
based on TikTok sama sosial media lah misalnya begitu, atau digital marketing terkait dengan campaign di web atau Google Ads, macam-macam. Artinya sebetulnya kurang detail aja terkait dengan aspek di situnya ya. Kalau kita melihat poin nomor 3 di test skill itu mengenai digital marketing. Nah, kalau di aspek codingan tadi saya sampaikan, mungkin bisa dimunculkan jenis codingannya apa. Kalau tadi ada Posyandu misalkan, itu nanti ditampilkan sebagai apa namanya portofolio. Mungkin di situ kita jelaskan namanya Posyandu, singkatnya seperti apa, terus kemudian menggunakan teknologinya apa. Kalau digital marketing tadi lebih ke aspek itu tadi ya. Nah, kalau UI UX gitu, artinya kalau sebetulnya kita bisa melihat ya dari aspek penggunaan UI UX di dalam perusahaan software itu kan tentunya dari portofolio itu juga kelihatan kan. Apakah nanti ada teknologinya, teknologi front end misalkan menggunakan apa ya, misalkan Figma atau apa Angular Pak, Angular. apa Angular. Angular CSS ya, apapun bentuknya lah. Nah, itu silahkan ditaruh tuh. Intinya kan, intinya begini, perusahaan software di luar sana itu banyak, gitu ya. Terus bagaimana cara kalian bersaing, itu terlepas dari masalah kedekatan, terlepas dari aspek murah, bagusnya, dan sebagainya, tapi paling enggak, kalau istilahnya yang melekat begitu, ya semua orang akan tahu. Istilahnya kalau mau bikin aplikasi apa ya misalnya akademik gitu. Orang kalau saya kenalnya kalau nggak perusahaan Gamma Tekno ya Sevima. Nah, artinya kita coba untuk rebranding di sisi perusahaan teman-teman It's Coding ini. Apa yang membedakan dengan yang lainnya? Kalau ini kan bentuk apa yang mau dibuat kan. Sebetulnya It's Coding itu bisa bikin website, bisa bikin mobile apps, bisa melakukan digital marketing. Bagaimana orang-orang itu akan mengenal jenis usahanya Mas Wendy sama Mbak Gista gitu. Jadi ada sesuatu hal yang apa ya, yang oke lah gitu. Kalau mau misalkan implemented by DevOps atau Docker atau yang lain, carilah kira-kira yang nempel banget, bisa banget, dan itu jadi kualitas Anda banget lah kira-kira. Nah, sehingga orang mau pakai jasa nih teman-teman atau jasa It's Coding pada umumnya. Kalau beauty contest tahu tuh kualitas It's Coding kayak apa kan gitu. Oke ya, sampai sini paham ya. Jadi Paham. bukan menjelaskan aspek tech skill-nya itu harus ada codingan, UI UX dan sebagainya, tapi lebih memperkenalkan perusahaannya dari aspek itu begitu. Kalau ini kita bicara perusahaan software house dan kita aspek tech skill, ya kita bilang di situ coding kita bisa apa aja Pak, misalnya Solidity, bahasa C, Java, native, Python, ular kobra, ular anaconda, ular sanca, misalnya begitu ya. Ularan lagi. Kita digital marketing Pak pernah mempromosikan sebuah kegiatan dan lain-lain. Kalau sudah ada portofolio akan lebih enak dipercaya yang lain begitu ya.
Kemudian UI UX kalau tampilannya bagus ya akan selalu dipakai lah gitu ya. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan nggak di apa namanya di sesi ini, tepatnya Mas Wendy sama Mbak Ista terkait dengan beliau akan mendirikan sektor jasa software begitu. Kira-kira kalau teman-teman mau pakai jasanya, apa yang menjadi ciri khas dari grup It's Coding? Ya, ada? Ada nggak? Jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada, makasih ya, Mas Wendy, Mbak Gista. Iya, Pak, makasih juga, Baik, Pak. Pak, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan semua, dan terima kasih kepada Pak Agung atas wejangannya untuk bisnis kami. Sesi ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini idenya bagus ya. Kalau tadi fokus, kayaknya memang belum ada sistem Bagus, Pak. Saya di sepengetahuan saya posyandu itu belum ada. Mungkin masih manual ya. Barangkali itu bisa diusulkan ke kementerian atau apa. Bisa integrasi ke data centernya Kemenkes misalnya. Cuma memang ya kayaknya belum ada pesaing gitu. Artinya kalau ini bisa dijual ke posyandu-posyandu di daerah dengan harga murah dan itu banyak, portofolionya banyak, saya pikir suatu saat It's Coding akan dikenal orang. Amin. Nah, jadi gimana caranya sekarang mempola It's Coding ini untuk kalau tadi sepintas misalnya aplikasinya e-posyandu, entah itu dengan managed service apa namanya kayak berlangganan gitu ya. Kalian bikin online posyandu.com, kemudian nanti di depannya ada nama posyandunya, gitu. Misalnya posyandu Tangsel begitu, terus nanti dikasih username password, isinya adalah nama data-data bayi atau data-data posyandu yang daripada mereka ngentri lebih baik didatabase-kan. Someday tujuannya adalah ya supaya datanya nggak hilang, medical record si bayi ada, terus penanganannya ada, macam-macam lah ya. Itu jadi momentum yang bagus sih. Tinggal cari istilahnya, cari mangsa lah ya. Nah, siapa yang mau menggunakan. Jadi kalau nanti suatu hari saya di lapangan, punya sistem e-posyandu nggak? Oh punya, saya akan kontak Mas Wendy sama Mbak Dista, misalnya begitu. Nah, tinggal dibuat Gaskeun, Gas, Wen. Gas, Wen. gaskeun, Pak, untuk sepak terjang perusahaan Oh, kita. Nah, Biar cuma gue tercapai ini, Wen, jadi berumah tangga, Wen. WFH, Wen. asik. Produkku sekalian, oh siap tas. Ya cuma memang ada unsur ininya ya, ciri khasnya ya. Kalau saya lupa ya, kemarin Mas Fajar sama Mas Doni bikin tas, bahan dasarnya apa ya Mas? Ini nggak sih yang rajut gitu? Apa sih? Lanjut. Iya rajut, cuma bahan dasarnya apa? Serat, Wow, ya. Pak. Serat kelapa. Benang. Benangnya serat kelapa. Kalau Belum riset lebih lanjut lagi, Pak. kalau yang di sungai-sungai itu apa yang warnanya hijau itu? Bukannya Sutra. kulit buaya, Gondono. Pak. Gejek. Eceng gondok. Udu. Pandan, Apa? daun pandan.
pelepah. Lepah bisa aku. Iya Daun. betul. Enceng gondok itu yo iso pelepah ya. Ya, artinya kalau kita bicara nanti misalkan ada nggak tas yang dari misalkan yang natural dari apapun bentuknya. Nah, nanti siap-siap nih tasnya Mas Fajar sama Mas Doni tak jual gitu. Recycle. Yang lain yuk. Kayaknya kemarin Mas Haba udah siap deh. Pak, berarti Nah, ini tuh masuk nilai UAS ya, Pak? ya tak jadi nilai UAS supaya Wah, kalian lebih enteng lah, nggak usah UAS, langsung iya Pak, skripsi. bener Pak, Mantap, bener Pak. Pak. Mantap, Makasih mantap. ya. Nah, iya loh, apa susahnya? Wong ya tinggal present aja kok. Kan di sini nggak ada salah benarnya, cuma kita memberikan ya insight lah pengalaman karena udah duluan teman-teman masih di situ gitu ya, eh, bisa memberikan masukan. Gitu. Kalau tadi kelas reguler rame tuh, bikin apa tadi ya? Basreng, Pak, Basreng. Keredok, kok keredok? Karedok, Keredok basreng. karedok basreng daun jeruk. Daun jeruk. Rame tadi tuh. Sama satu lagi ada Ada yang tes, ada testernya nggak Pak? Kalau nggak ada testernya, wah, ide seru bisnis. testernya sih Pak, itu Pak. Maksudnya subtema apa Pak nek makanan? Makanan tadi dia ngambil subtemanya entrepreneur mindset. Dia tadi Berarti pola pikir mengarah ke ya kalau konsumen. ya jadi kalau selama ini yang di dalam pikirannya mereka basreng ya cuma digoreng atau ditambahi bubuk-bubuk. Nah ini ditambahi bumbu kredok sama ada daun jeruknya. Nah, Belum tahu ngrasakne sih. Kayak ya aku enak gitu. Nek karedok enak. varian Tambahin rasa. dok, tambahin mie, Weh, lah kuwi jenenge seblak no. toprak Pak. Oh, kedok. Ya mereka memadukan Ketoprak mie. inovasinya seperti itu ya, menyampurkan mungkin daun jeruk dengan bumbu kredok. Itu mereka mengambil ini karena memang berani karena ininya apa namanya hasil risetnya dia banyak yang suka basreng tapi ya basreng begitu-begitu aja. Seru tadi. Yuk yang lain. Soleh, Mas Reza, Mas Haba, Mas Abdullah, temenmu siapa Mas Abdullah tugas? Kamu udah ngumpul belum? Udah Pak, lagi Mas, progres Pak. Mas Nana, Nana, Mas Nana, Mas siapa ini? Mas Rifki. Di grup ini kayaknya Mas Fahmi mau ujian deh. Iya, udah siap tuh fisika. Satu-satunya dari kelas eksklusif, Pak. Tekan Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Mantap nyo. Aku heran kok ono aku ning kono. Karena perjalananmu sangar men, Mas. Full Dosennya deg-degan sikap. nih, Mas. Meneng-meneng keren bro. Meneng Pak nih Pak. Ya Allah. Meneng-meneng rampung ya. Langsung Ya. jawil-jawil wingi ya, Mas. Nah, itu Ya, sampai karo Mas Fajar juga ngono kae. Pak Agung jadi dosen ya Pak? Aku dospemnya tadi ada Mas Leon, terus ada Mas
Baharun Nur, terus Mas Wahyu Gultom, terus siapa lagi ya? Di reguler itu ada Kamalia. 5 aku. Ya mudah-mudahan kalian ketemu saya lah. Ngeri, ngeri Mas Fahmi Jos. Mantap Iya dong, nyo, mantap mumpung nyo. yes, ben ngancani aku. Oke, ini nggak ada lagi ya. Kalau nggak ada PR nih minggu depan. Pokoknya sebelum UAS harus pada selesai nih. Masa UAS masih ada yang presentasi? Nggak ada yang berani mau ini. Mas Rifki, Sugeng Dalu Mas Rifki. Nah, kita sih belayer wong ini. Oke ya, materi kali ini cukup dulu. Kalau waktu senggang ini, kalau mau pembahasan yang lain tentang skripsi, ayo, mumpung masih ada setengah jam. Nah, tapi materi ini kita selesaikan dulu. Terima kasih. Kalau mau ada yang mau tetap stay ngobrol, ayo. Kalau yang mau punya kegiatan live, silahkan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. oke. Ada yang mau curhat skripsi nggak nih? Apa yang perlu dibantu nih? Butuh jangan semangat, Pak. Gimana? Butuh jangan semangat. Jangannya begini. Bahasa Jawa, Pak. Jangannya bahasa Jawa, Pak. Lu kan Wah. orang Sunda kan mana ngerti di Enak sosmed gitu dengarnya. banget. Bis, enak.